إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين وتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي إلى روح قطب العلم سيد الإمام أبي محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الجليل سلمان سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنيان صلهم وقربه لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa daharad dahirin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Habiballah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta riayahnya kita dapat berkumpul kembali dalam ruangan masjid yang mulia ini dengan satu tujuan dan niat yang sama, yaitu menambah ilmu pengetahuan agama lewat pengajian kuliah ba'dal maghrib, yang selanjutnya semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kembali kepada kita, sehingga kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada malam ini. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pengajian kita pada malam ini yaitu bab masalah karamat dan istidraj. Dalam kehidupan beragama kita ada memakai dua hal pokok atau dua dalil pokok. Yang pertama adalah dalil naqli, dalil yang berupa
Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut ijma' ulama dan qiyas. Dalil yang kedua adalah dalil akli atau dalil akliyah, dalil secara akal. Pegangan kita adalah dalil naqliyah, Al-Quran dan hadis. Apabila bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka apapun perkara itu tidak dibenarkan. Kenapa? Karena paham Al-Quran pun dan paham Al-Hadis pun tidak keluar daripada akliyah, akal kemanusiaan kita. Ada kelompok manusia yang mendasari beragama mereka hanya dengan akal. Apabila bertentangan dengan akal, maka mereka tidak akan menerima ajaran atau hal apapun. Mereka inilah yang disebut dengan kaum filosofi, orang-orang yang ahli filsafat. Hadirin rahimakumullah. Secara faktual bahwa ada dalam kehidupan kita ini sesuatu perkara dan kejadian yang di luar nalar akal manusia. Akal kita tidak sampai mencerna dengan kejadian tersebut, sehingga kejadian yang di luar kemampuan akliyah, kemampuan akal manusia, itu disebut dengan amrun khariqun lil adah, sesuatu kejadian yang menyalahi adat dan kebiasaan. Dalam agama, amrun khariqun lil adat, sebuah kejadian yang menyalahi adat, yang menyalahi nalar akliyah, berpikir akal manusia, itu ada 5 macam. Yang pertama adalah irhas. Yang kedua karamat. Yang ketiga istidraj. Yang keempat ihanah. Yang kelima sihir. 5 macam ini, irhas, karamah, istidraj, ihanah, sihir. Ini kejadian yang di luar kebiasaan, kejadian yang di luar nalar kemanusiaan, kejadian yang di luar aklul basyariyah, akal manusia. Yang pertama adalah irhas. Irhas ialah amrun khariqun lil adat alladhi yaqa'u fi aidil anbiya
qabla nubuwah. Sebuah kejadian yang di luar kebiasaan, di luar adat, di luar akal kemanusiaan yang terjadi kepada diri para nabi dan rasul, namun sebelum mereka diangkat menjadi kenabian atau menjadi nabi dan rasul. Bahasa kita mulai kananak, mulai kakanakan sudah berisi nang ganjil, nang kadakawa diterima oleh akal. Belum lagi jadi nabi, sudah ada banyak keganjilan-keganjilan yang di luar akal manusia. Ini rata-rata semua para anbiya, 124.000 para anbiya Allah, mereka rata-rata lagi halus punya irhas, punya kejadian yang di luar akal, di luar kebiasaan. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Irhas yang terjadi kepada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Wulida makhtunan makhulam maktu'as surah. Rasulullah dilahirkan dalam keadaan basunat, makhulan dalam keadaan bercelak mata, maktu'as surah dalam keadaan pusat sudah terputus bersih. Adalah manusia. Kalau nang kada bersunat, mungkin nang sudah bersunat ini memang banyak para nabi, makanya irhas. Jadi nabi itu lahir bercelak mata, sudah bersunat, pusat sudah bersih. Itu kan kada masuk akal kita, kada kau mencerna akal kita. Nang sementara apa coba? Sementara dalam ilmu medis, manusia, seorang janin, jabang bayi di dalam perut itu disebut janin. Dia makan itu kan melalui pusat. Makan itu lewat pusat. Pusat itu kan saripatinya lewat pusat itu. Nah sekarang begitu keluar, pusatnya sudah terpotong, sudah bersih. Itu kan aneh. Bersunat, itu kan aneh, kada masuk akal. Bercelak mata, itu kan aneh. Belum lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir posisinya sajidan. Kada cara kita lahirnya Rasulullah itu posisinya sujud. Kita coba sedikit bedah kelahiran Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah karamat atau sebuah kemuliaan bagi Sayyidatuna Aminah Ridha, selama mengandung Rasulullah itu kada pernah merasa berat, kada pernah merasa sakit dan lelah. Sampai waktu melahirkan, Qubailal Fajri, mengiringi fajar subuh Senin, disambut oleh gegap gembira seluruh alam, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala
menunggu kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat lahir Maryam dan Asia secara rohaniah ikut menghadiri kelahiran Rasulullah, atau boleh jadi ikut membidani lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu? Rasulullah lahir tidak seperti jalan biasa, mungkin bahasa sekarang lewat sisar. Dibelah. Ini kan sudah ajaib nih. Kenapa? Itu menandakan kesucian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dijaga oleh Allah kesucian beliau. Rasulullah dijaga Allah kesuciannya, tidak lahir seperti jalan kita yang merupakan jalannya keluar darah haid, yang merupakan keluarnya kotoran dan najis, dan keluarnya darah nifas. Disucikan Allah. Sampai dalam kitab Nihayatuz Zain karangan Imam Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, beliau mengutip perkataan Imam Malik radhiyallahu an, barang siapa mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir seperti jalan normal manusia, maka orang itu kafir. Kenapa dikatakan kafir? Karena sama aja mengatakan Rasulullah itu lahir lewat jalan najis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu basyarun la kal basyar. Beliau iya manusia, tapi tidak seperti manusia yang manapun. Dibedah, begitu dilihat sujud, betelungkup sujud lahir. Seluruh alam menyambut gembira dengan kelahiran Rasulullah, yang lahirnya beliau dalam keadaan sujud, dan ini membikin sedih para setan, membikin sedih iblis. Berhala patung-patung yang ada di Baitullah itu rabah. Jangankan pian, ini ikhlas bagi Rasulullah. Kita gambarkan lagi dengan Nabiullah Isa alaihissalam. Nabi Isa sebuah ayatullah, bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, hamil tanpa seorang laki-laki. Kisahnya panjang. Beliau Siti Maryam atau Sayyidatuna Maryam At-Tahirah ketika melahirkan, merasa ingin melahirkan, beliau menuju satu tempat. Ya, taruhlah boleh dikatakan suatu tempat yang kondisinya memang kurang bagus, karena beliau mendapat caci dan makian umat di saat itu, hamil tanpa suami, hamil tanpa disentuh oleh laki-laki. Lahirlah Nabiullah Isa alaihissalam
di satu tempat yang disebut dengan Baitul Lahmin. Kata orang sekarang Bethlehem di Palestina. Kapan lahirnya? Wallahu alam. Cuman orang mungkin mengenak-ngenakan itu adalah 25 Desember. Makanya Natal. Natal itu kan hari kelahiran Nabiullah Isa alaihissalam. Salamun alayya yauma wulidtu yauma wa yauma amut. Salam sejahtera pada hari kelahiranku dan hari wafatku. Nabiullah Isa alaihissalam keluar tanpa bidan. Tapi beliau pun lahir makhtunan, sudah bersunat. Maktu as-surah, sudah bersih pusatnya. Alam guncang. Kenapa? Karena ada beberapa patung Rabah. Sampailah para setan, mereka ini galau. Ini ada apa kejadian nih? Suasananya kok berbeda, ada apa? Lapor kepada iblis. Bos, ada apa gerangan? Ini patung-patung Rabahan. Ujar iblis, benar. Ini ada sesuatu yang ganjil terjadi di alam. Coba kalian cari. Di mana ini ada kejadian yang ganjil? Dicari. Ternyata apa? Gak ada dapat. Ujar iblis, aku turun mencari. Cari, oh ternyata ada sebuah cahaya di Bethlehem. Oh, ujar iblis, ini Bang, nama ulah alam gempar. Dunia persilatan guncang. Kenapa? Karena begitu Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam lahir, para setan, para iblis kadakala lagi mencuri pendengaran sari al-qalam. Kadakala lagi membawa berita-berita yang dapat dicuri daripada Lauhul Mahfuz, yang itu diinformasikan kepada para kuhan, para dukun. Makanya gempar. Tapi begitu Rasulullah lahir, semuanya tertutup. Makin sedih setan. Makanya bahasa orang sekarang, dukun itu mun ini 100 kali informasinya, seapaan paling sesekali taparawang bujur jadi juga. Kazabal munajjimun walau sadaqu. Ahli nujum, dukun, ujar Nabi itu dusta. Walau sadaqu, walau mereka bujur itu pas tapal ujur jadi itu tuh, tabelujur jadi itu tuh. Ada perbedaan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada persamaan. Persamaannya adalah kelahiran Rasulullah merupakan banyak keganjilan yang di luar akal manusia. Kelahiran Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam banyak kejadian yang di luar akal manusia, yang itu disebut dengan irhas. Bukan mukjizat.
bukan mukjizat. Ini rahas. Nah bedanya banyak. Nabi Isa itu kalau ubudiyahnya Sidin lagi halus, belum umur bapandir, Sidin berkata, qala inni abdullah. Ujar Nabi Isa, aku ini hamba Allah, jangan diulah Tuhan. Makanya sebenarnya kalau dalam kitab itu Nabi Isa ini merasa berdosa. Kenapa? Karena dituhankan oleh orang yang menuhankannya. Nabi Isa kada pernah mengajak manusia, kada pernah. Beliau mengajak bertauhid kepada Allah, beliau mengajak kepada dinul Islam, mulai Adam sampai Rasulullah itu disebut dinul Islam, din, agama yang mengajak kepada tauhid. Namun Nabi Isa dituhankan oleh orang-orang yang meyakini ketuhanan. Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Padahal jauh-jauh Nabi Isa mengatakan, qala inni abdullah, aku ini adalah hamba Allah. Apa artinya? Ujar orang sufi, Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, beliau mulai lahir, baru lahir sudah bermakam ubudiyah, karena berkata Abdullah. Kita ini kan gini, kita ini disuruh beribadah enggak? Beribadah kalau wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini ibadah. Lalu orang yang melakukan ibadah, rajin ibadah disebut abid, orang yang ahli ibadah. Orang yang beribadah ini ketika dia melakukan ibadah itu seharusnya itu bentuknya ubudiyah, kehambaan. Artinya kita beribadah lawan Allah Ta'ala ini jangan jadi kuli. Arti jadi kuli itu minta upah. Kalau orang beribadah minta upah itu pegawai. Ya kada? Pegawai. Bukan pengabdian. Pengabdian itu hanya sekadar ucapan. Kalau kita beribadah kepada Allah mencari upah, apakah upahnya itu pahala, apakah upahnya itu surga, itu ngarannya mah ambil upah. Kuli, pegawai, bukan hamba. Padahal kita ini mengaku hamba, aku hamba Allah. Kalau hamba, gawiannya beribadah, ibadahnya bukan minta upah. Ketika hamba ini beribadah karena Allah, kada minta upah, maka itu disebut ubudiyah. Bahasanya ubudiyah. Nah, ketika orang benar ubudiyahnya, kedudukan dalam makam kehambaan, inilah yang disebut diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba Allah. Memang berat ketika orang beribadah hanya karena ubudiyah, bentuk kehambaan, berartinya kada karena pahala, bukan karena takutan siksa, tapi hanya melaksanakan sebagai hamba. Bahasa orang belajar derajat atau tingkatan nafsu, orang ini sanggup kepada makam ubudiyah ketika dia punya nafsu yang disebut nafsul mutmainnah.
Kenapa? Karena dalam Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang mempunyai ketenangan yang disebut dengan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbik, kembalilah kepada Tuhanmu. Orang yang berjiwa mutmainnah, apapun hidup, dia kembali kepada Allah. Bukan karena pahala, bukan karena takutan siksa Allah, apalagi pujian manusia. Apapun permasalahan hidup, irji'i ila rabbik, dia selalu kembali kepada Allah. Ubudiyahnya mantap. Ubudiyahnya mantap. Nah, ketika ubudiyahnya ini mantap, diakui oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau dalam golongan hambaku. Ini yang diakui oleh Allah sebagai hamba, orang yang beribadah karena ubudiyah. Karena ubudiyah. Wadkhuli jannati, masuklah engkau ke surgaku. Hadirin rahimakumullah, kembali sedikit masalah kehambaan tadi. Coba lihat di dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat yang besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa Isra dan Mi'raj, Allah memakai kalimatnya adalah hamba. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah menjalankan abdi, hambanya, bukan Muhammad, tapi hamba. Itulah ujar para ulama, maqam yang paling tinggi dalam kedudukan ihsan itu adalah abdul ubudiyah, hamba. Nah, sekarang ubudiyah ini Nabiullah Isa hanya lahir sudah sidin mengaku ubudiyah. Qala inni Abdullah, ujar Nabi Isa, aku ini adalah hamba Allah. Itu Nabi Isa lawan ucapan. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ubudiyah beliau, kehambaan beliau bukan hanya ucapan tapi perbuatan. Buktinya Rasulullah lahir dalam keadaan sujud. Rasulullah itu lahir dalam keadaan sujud, itu ikrarun bil ubudiyah fi'lan, pengakuan sebagai hamba tapi bukan dengan ucapan, bukti perbuatan. Mana hebatnya Nabi Isa mengaku hamba, Rasulullah kadang ngaku tapi faktualnya, perbuatannya adalah ubudiyah. Bahasa dalam ilmu balaghah, lisanul hal aqwa min lisanil maqal. Bahasa perbuatan itu lebih kuat daripada bahasa ucapan. Orang boleh mengaku itu kan beritaan orang ya. Nang rumit itu perbuatan. Makanya bahasa perbuatan itu lebih kuat daripada bahasa ucapan. Nang penting perbuatannya. Bahasa guru ulun ngaji nur, ujar sidin tentang orang ngaji Nur Muhammad tuh biar kada bisa hak memandir
tapi perbuatannya pas iya, daripada memandir perbuatannya kada pas. Nyenang ianya perbuatannya itu kadanya ucapan bang. Ini irhas. Disinilah kita dituntun oleh Allah. Dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita ini bujur-bujur jadi hamba Allah, jangan jadi hamba nang lain. Napa? Sebuah keajaiban, keanehan kita sembahyang. Yang lewat ulun jelaskan bahwa sembahyang itu adalah as-salatu mi'rajul mu'min atau mukminin. Sembahyang itu adalah mi'rajnya orang beriman. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mi'raj berjumpa Allah, mestinya kita dalam sembahyang berjumpa Allah. Tapi ingat tadi Rasulullah Isra wal Mi'raj, beliau berkedudukan ubudiyah. Subhanallazi asra bi'abdi, maha suci Allah yang menjalankan hambanya. Saat itu benar-benar hamba. Benar-benar hamba. Kapan seseorang dikatakan benar-benar hamba? Kapan? Dijawab oleh Imam Ibnul Arsilan di dalam kitab Fathur Rahman. Iza abnaita nafsaka an syuhudi nafsika zatan wa sifatan wa af'alan fahina izin abdan fa anta hina izin abdun haki sara hina sirta hina izin abdan hakikiyan. Iza abnaita nafsaka, apabila engkau sudah sanggup mempanakkan dirimu, meleburkan dirimu, zatan secara zatmu, wasifatan secara sifatmu, wa af'alan dan secara af'almu, sirta jadilah engkau hina izin, ketika engkau benar lenyap, abdan hakikian, saat itulah engkau benar menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Artinya apa? Selama kita masih ada pamrih, selama kita masih ada yang disebut dengan ananiyah, ada keaku-akuan, belum kita benar sebenarnya menjadi hamba. Nah, sekarang kita lihat sembahyang setiap hari kita lakukan, tiap hari kita lakukan, tapi kadang kita kada sadar ternyata asrar, rahasia di dalam sembahyang itu sangat banyak tersurat, tapi kita tidak pernah paham apa yang tersirat dari yang tersurat itu. Kita lihat, ini kita sembahyang Isya 4 rakaat, setiap rakaat 2 kali sujud. Kenapa? Kita membaca Fatihah rukuk sembahyang sekali aja, tidak rukun sembahyang sekali aja, duduk antara 2 sujud sekali aja, tapi giliran sujud kenapa 2 kali setiap rakaat? Kenapa 2 kali? Itu kan gitu. Setiap kali kita sembahyang subuh, setiap rakaat, kenapa sujud 2 kali? Nang lainnya sekali aja. Nang lain sekali aja.
Maka bila kada 2 kali kada sah sembahyang. Sembahyang subuh 2 rakaat, rakaat pertama 2 kali sujud, rakaat kedua 2 kali sujud. Sembahyang isya 4 rakaat, rakaat pertama 2 kali sujud, nang manapun 2 kali sujud. Apa maksudnya? Ujar Imam Ibnul Arabi, Tuhan mengajarkan kepada kita ihtimaman bil ubudiyah, agar seseorang ini mengutamakan, mementingkan bahwa pokok sembahyang itu adalah ubudiyah. Pokok dalam agama itu adalah ubudiyah. Kehambaan kita itu dibuktikan dalam sujud. Ruku dalam fikih, hitungan rakaat dihitung dari ruku, bukan sujud. Kalau kita bicara rakaat dalam fikih, hitungan rakaat itu mulai ruku. Orang waktu rakaat pertama bila sempat ruku bersama imam, berarti dia dapat rakaat. Itu hitungan rakaat. Tapi kalau sujud itu bukan masalah rakaat, ini masalah ubudiyah. Hitungan ubudiyah. Ruku menunjukkan rakaat, sujud menunjukkan ubudiyah. Asyraful a'da, anggota kita yang paling mulia, muha ini disujudkan ke tempat sujud nang dijajak oleh batis-batis manusia. Namun kita berani, kita dengan ikhlas mensujudkan, merendahkan kepala kita di tempat yang paling bawah, tapi kita sujudkan kepada Allah. Bukti kita ubudiyah, bukti sebagai hamba Allah. Sujud bukan sembarang sujud, tapi pembuktian bahwa aku ini hamba Allah. Berapa kali? 2 kali setiap rakaat. Nih, nang penting ubudiyah. Bukan bicara rakaat. Orang mohon maaf biar banyak sembahyang sunat, tapi kedada ubudiyah, dasar ubudiyahnya kedada, bahaya. Makanya Nabi mengatakan qalilul amal ma'al ilmi khairun min kasiril amal ma'al jahli. Ba'amal itu biar sedikit tapi bujur-bujur ilmu itu lebih bagus daripada ba'amal banyak tapi kada berilmu. Ini kadang-kadang kita hanya rajin qabliyah ba'diyah, melihat orang kada qabliyah ba'diyah, napa jar kada qabliyah ba'diyah, ya Allah, sakulibir bawang ilmunya. Mohon maaf. Ihtimam bil ubudiyah nang dicari ini kita nih bujur kada jadi hamba Allah Ta'ala, bukan jumlah rakaat yang kita lakukan. Ini Tuhan mengajarkan dalam sembahyang ubudiyah ini nang ditekankan ubudiyah ini kada nang jumlah rakaatnya pang. Nah ini hikmah. Jadi ujung-ujungnya kita ini adalah hamba supaya bujur-bujur beribadahnya itu karena ubudiyah. Kayak apa benar menjadi hamba? Kalimatnya iya tadi. Iza abnaita nafsaka zatan wa sifatan wa af'alan sirta hina izin abdan hakikian. Apabila engkau sudah bisa meleburkan dirimu, meleburkan sifatmu di atas sifat Allah, meleburkan af'almu di atas af'al Allah, saat itulah engkau benar menjadi hamba Allah yang hakiki.
Ketika dia benar menjadi hamba Allah yang hakiki, satu kali dia menarik napas lebih hebat daripada 70.000 rakaat, 700 rakaat orang alim. Sekali napas, tarik napas saja ya, bukan rakaat. Sekali dia menarik napas, kalau dia benar hamba Allah, itu lebih hebat daripada 700. Bahkan perkataan Habib Abdullah Al-Idrus itu lebih hebat daripada 70.000 rakaat sembahyangnya orang alim yang tidak benar berkedudukan dalam ubudiyah. Hadirin rahimakumullah, memulik masalah kita. Maka jelaslah apa yang terjadi di luar akal manusia kepada diri Nabi sebelum diangkat menjadi Nabi itu disebut irhas. Nah, karena ada mukjizat, ada karamat, ada seher, ada istidraj, ada ihanat. Karena waktu itu dulu yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun dan sambian baratan, dan mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala ngampuni segala dosa-dosa kita, baik dosa zahir ataupun dosa batin, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam surga dan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daimah fid din wad dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.